Halo, selamat datang Sobat Movie. Semoga sobat semua diberi umur panjang dan murah rezeki. Kali ini, Ani akan membahas film bertitul The Death Scan yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang persahabatan enam wanita yang sama-sama memiliki hobi panjat tebing serta mengeksplor tempat-tempat eksotis. Suatu ketika, masalah muncul saat mereka memasuki goa yang belum terjamah selama ratusan tahun. Dengan menemukan lukisan di batu kuno serta munculnya manusia gembel. Oke, let's start. Di awal film terlihat tiga wanita pemberani yang sedang menikmati olahraga arung jeram. Setelah selesai, salah satu wanita bernama Sarah dijemput oleh suami dan gadis kecilnya. Lalu di perjalanan, Sarah sedang membahas ulang tahun yang akan diadakan untuk putrinya. Dan tiba-tiba, Sarah pun selamat, sedangkan suami dan putrinya tewas di tempat. Setahun pasca kecelakaan tersebut, Sarah bersama Beth pergi ke pegunungan Appalachian di Amerika Serikat karena diundang oleh Juno untuk berkumpul di sebuah pondok yang berada di pinggiran hutan. Juga Holly, Rebecca, dan Sam sudah menunggunya di dalam. Aduh, bingung, gak bisa ngebedain karena mereka semua sama cantik. Kemudian mereka minum-minum sambil merencanakan tentang agenda esok hari untuk mengeksplor sebuah goa bernama Boreham Cave. Esok paginya sebelum berangkat, mereka berenam bersuah foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi. Lalu perjalanan pun dimulai menuju lokasi goa yang berjarak lumayan jauh dengan lokasi di tengah hutan. Setelah sampai, mereka mempersiapkan perbekalan dan peralatan. Namun buku panduan tentang goa tersebut malah tertinggal. Dengan dipimpin Jonah, kemudian mereka mulai menyusuri area terdalam hutan untuk menuju lokasi. Bersamaan menemukan bangkai rusa yang kemungkinan diserang oleh binatang buas. Dan sampailah mereka di bibir goa tersebut. Mereka pun segera turun satu persatu ke dalam dasar goa menggunakan tali. Lalu tanpa sengaja Sarah melihat bekas telapak tangan di dinding batu. Bersamaan, gerombolan kelelawar muncul dari celah-celah yang membuatnya terkejut. Kemudian mereka masuk lebih dalam melalui celah sempit yang dilewati kelelawar tadi dan menemukan ruangan lebih luas dan menakjubkan. Mereka pun rehat sejenak untuk memakan perbekalan. Sedangkan Sarah ingin melihat kondisi di sekitarnya dan menemukan rute baru dengan celah masuk yang lebih sempit. Holly yang gak sabaran lalu memberikan tas yang berisi peralatan pada Sarah untuk masuk terlebih dahulu. Setelah semua masuk, tinggal Sarah yang ada di belakang, lalu tiba-tiba mendengar seperti suara orang tertawa. Dan dengan segera masuk untuk menyusul rekan-rekannya.
Akan tetapi tas peralatan yang dibawanya malah membuat tubuhnya tersangkut. Alright, Sarah, calm down. Just relax. Beth pun kemudian masuk kembali untuk menyuruh tetap tenang, Okay. lalu menariknya dengan perlahan. Akan tetapi batu yang menghimpitnya tiba-tiba bergeser, dan dengan cepat Beth menariknya ke atas. Sarah pun selamat, namun tas peralatan yang dibawanya tertinggal di dalam celah. Dan jalan masuk tersebut kini telah tertutup batuan longsor. Kini mereka kebingungan, karena buku panduan yang harusnya dibawa malah tertinggal. Dan juga ternyata mereka memasuki goa yang salah. Joah pun menjadi sasaran kemarahan teman-temannya. Akan tetapi yang terpenting untuk saat ini adalah mencari jalan untuk segera keluar dari tempat tersebut. Setelah beberapa saat meneruskan penyusuran, mereka menemukan jurang yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Maka Rebecca harus menyeberang dengan membuat jalur dari tali. Saat akan sampai di seberang, Rebecca melihat sudah ada besi hanger tua yang menancap di bebatuan. Dengan segera Rebecca memasang pengait, dan akhirnya sampailah di ujung. Lalu satu persatu mereka menyeberangi jurang tersebut dengan aman. Karena tas peralatan sudah hilang, maka Joan sebagai orang terakhir harus melepas dan membawa kembali peralatan, karena hanya ini yang tersisa. Namun saat akan sampai, besi hanger tua yang menancap malah terlepas, sehingga membuat Joan terhempas ke dinding bebatuan. Dengan segera dirinya ditarik dan selamat. Lalu Joan memeriksa besi hanger tersebut, yang menurutnya itu model lama yang biasa digunakan para penambang ratusan tahun yang lalu. Penyusuran kembali dilanjutkan dengan menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat lukisan kuno berisi gambar-gambar binatang dan sebuah gunung. Lalu saya menyimpulkan bahwa di bawah gunung tersebut ada sebuah tanda dua lubang, yang berarti gua tersebut ada jalan keluar. Pintar juga, Ani kira dua buah gunung kembar. Maka dengan segera mereka menuju rute berikutnya, yang tanpa disadari ada sesuatu yang sedang mengawasi. Di ruangan berikutnya, Joan menemukan ada 3 celah. Maka dengan bantuan korek api, dirinya bisa menentukan rute selanjutnya di mana angin berhembus masuk. Holly yang kembali gak sabaran ingin keluar dengan cepat berlari terlebih dahulu, dan tanpa diduga malah terperosok dalam lubang. Yang membuat kakinya patah dengan tulang menonjol keluar. Ngeri. Lalu dengan segera Joan turun untuk mengevakuasinya. Holly pun mengerang kesakitan saat mendapat perawatan. Tiba-tiba Sarah kembali mendengar suara anak kecil tertawa. Yang kemudian dirinya mencoba mencari asal suara tersebut. Juga menemukan sebuah helm besi tua yang biasa digunakan para penambang. Bersamaan terdengar suara geraman yang samar-samar muncul satu gembel lalu menghilang. Sarah pun segera memberitahu timnya bahwa ada manusia lain di goa. Namun gak ada yang percaya dan malah dianggap halu. Dengan terpincang-pincang, Holly dibopong selama perjalanan. Dan kali ini rutenya menaiki tembok bebatuan yang tanpa diduga di atasnya terdapat banyak tulang belulang. Dan tiba-tiba gembel itu muncul lalu merayap ke atas dengan cakarnya yang tajam. Mereka pun terkejut sedangkan Holly masih santai dengan kakinya yang patah.
Lalu gembel itu kembali muncul dan membuat mereka semua berlarian berpencar memisahkan diri. Sedangkan Holly langsung digigit lehernya hingga tewas. Joan yang sendirian berusaha untuk menolong. Namun salah satu gembel membawa Holly kabur. Sedangkan dirinya bertarung dengan gembel lain dan membunuhnya dengan kapak pengait. Lalu tanpa diduga, Beth yang ingin membantu tidak sengaja dihujam lehernya oleh Joan yang membuatnya sekarat. Namun bukannya membantu, Joan malah pergi meninggalkannya sendirian. Tega bener. Di tempat lain, Sam dan Becca yang tersesat tidak menyadari sedang diintai. Lalu terdengar suara geraman yang membuat keduanya segera bersembunyi di atas bebatuan. Namun gembel itu malah merayap sambil mengendus di sampingnya, yang ternyata para gembel ini buta. Setelah itu si gembel pergi. Dengan segera mereka mencari jalan lain. Dan tiba-tiba gembel itu muncul menyerang mereka berdua. Lalu Joan datang menghajar si gembel dengan gaya patah leher. Setelahnya Joan memberitahu mereka berdua bahwa Beth dan Holly sudah tewas dimangsa. Kemudian saya mengidentifikasi bahwa para gembel ini buta karena hidup jauh di bawah tanah, tanpa sinar, dan sesekali muncul ke permukaan untuk berburu dengan cakar serta giginya yang tajam. Juga, sebelum Joan menemukan mereka, dirinya menemukan tanda panah yang kemungkinan adalah tanda menuju jalan keluar. Di tempat lain, Sarah malah tersasar di tempat mukbang para gembel dengan ditemukan tulang binatang dan manusia serta peralatannya. Sarah pun segera bersembunyi saat para gembel itu kembali membawa mayat Holly untuk dilalap. Sarah yang lapar hanya bisa ngiler melihatnya. Lalu terdengar seseorang memanggil namanya dan seketika membuat para gembel itu pergi. Setelahnya, Sarah mendekati mayat Holly untuk mengambil sebuah wadah bahan bakar serta kain perban dari kakinya untuk dijadikan obor. Beth yang sekarat ternyata berada tak jauh dari mayat Holly. Dengan darah yang terus mengalir dari mulutnya, Beth menyuruh Sarah untuk menjauh karena Joan adalah raja tega, bahwa dirinya dilukai dan ditinggalkan olehnya. Lalu sebelum pergi, Beth menyuruh untuk membunuhnya. Jelas saja Sarah menolak, namun Beth yang memohon membuatnya terpaksa untuk mengeksekusinya. Sarah pun shock harus membunuh temannya sendiri, dan lebih shock saat gembel kecil tiba-tiba menyerangnya. Dan dengan mudah Sarah menginjaknya hingga mati. Namun si ibu dari gembel itu muncul dengan menangisi anaknya. Sarah yang mencoba melarikan diri malah terjebur di kubangan darah, sehingga pertarungan dua betina ini menjadi lebih glowing. Lalu Sarah naik mengambil tanduk rusa dan langsung menancapkan di matanya hingga tewas. Di tempat lain, mereka bertiga yang sedang mencari Sarah malah menemukan tempat arisan para gembel, yang membuat mereka harus segera kabur. Sam yang berada di depan kembali mendapati jurang sebelumnya dan memutuskan untuk memanjatnya. Sedangkan Joan dan Rebecca yang baru tiba mencoba untuk menghentikannya karena gembel itu tengah merayap di atasnya. Sam pun mencoba untuk melawan, tapi sabetan cakar itu membuatnya tewas. Bersamaan para gembel yang arisan tadi langsung menyeret Rebecca
dan langsung memakan isi perutnya. Joan pun langsung kabur dengan terjun ke jurang dan tercebur di sungai. Namun gembel yang menyerang Holly masih hidup. Dan kali ini Joan benar-benar menghabisinya. Jalan satu-satunya untuk kembali, Joan harus memanjat ke atas sebelum para gembel berdatangan. Akan tetapi sebelum sampai, Sarah datang dan menariknya ke dalam celah. Lalu Joan menjelaskan bahwa semua tim telah tewas, yang menyisakan hanya mereka berdua. Dan tanpa banyak kata, Sarah langsung mengajaknya pergi. Kali ini keduanya harus segera menemukan jalan keluar, karena semakin lama tubuh mereka semakin lemah. Namun 3 gembel telah siap menunggu setoran, dan tawuran pun tak terhindarkan. Setelah ketiga gembel itu tewas, lalu Sarah bangkit serta mengambil kapak pengait dan menatap Joan dengan tajam. Tiba-tiba Sarah langsung menancapkan kapak tersebut di kaki Joan dan meninggalkannya sendirian. Sarah melakukannya sebagai hadiah untuk Beth. Namun tanpa diduga dirinya malah terperosok ke dalam lubang. Yang membuatnya menyadari kini berada di dalam lubang yang lebih dalam.